Shalom Shalom wanita-wanita yang luar biasa di dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam ibadah Wow, Woman of Word, atau wanita-wanita yang berdiri teguh di atas kebenaran firman Tuhan. Apa kabar semuanya? Tentunya kita percaya bahwa kita semua dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Puji Tuhan, di kesempatan istimewa ini kembali telah hadir bersama dengan kami, hamba Tuhan yang juga tentunya luar biasa, dan beliau telah siap untuk memberkati kita semua, pastinya dengan kebenaran firman Tuhan, dan akan membangun iman kita lebih lagi. Namun sebelum itu, terlebih dahulu saya akan mengajak kita semua, mari angkat suara kita akan bermazmur memuji nama Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Amin, amin. Hanya bersama dengan Tuhan Yesus kita menang, menghadapi, melewati segala apapun tantangan yang ada di depan kita. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang dimana Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang dimana Yesus
Yesus namanya, nama yang dimana Yesus namanya. Peganglah tangan kami Roh Kudus agar kami tetap berada di dalam jalan yang benar ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hanya nama-Mu Yesus yang memberikan kami kemenangan Bapa. Dan saat ini Tuhan kami mau terima kebenaran firman-Mu Tuhan, urapi kami semua, biarlah kami dapat memahami kebenaran yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Dan juga mudahkanlah hamba-Mu untuk memberitakan kebenaran firman-Mu kepada kami semua. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, waktu dan tempat saya serahkan kepada hamba-Nya yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Shalom saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan, apa kabar? Saya harap itu baik-baik dan sehat-sehat, kita saling mendoakan, amin. Saya juga perlu doa saudara, saya perlu dukungan saudara, dan kita dari sebab itu saling mendoakan supaya kita semua baik-baik dan sehat-sehat. Dan saya berterima kasih bagi saudara yang selama ini selalu mengikuti program ini. Terima kasih juga atas dukungan saudara. Sudah berapa lama ya kayaknya kita melakukan program ini, dan puji Tuhan untuk yaitu saudara yang diberkati. Saya percaya diberkati meskipun firman-Nya sederhana, tapi saya percaya firman Tuhan selalu memberkati kita. Dan saudara bisa subscribe dan saudara juga bisa yaitu share kepada teman-teman saudara. Dan itu adalah salah satu cara kita juga berbicara, bersaksi mengenai Tuhan kita. Ya, dan kita juga menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin, saudara. Mari kita doa terlebih dahulu. Bapak, sekali lagi kami mengucap syukur, terima kasih dengan kebaikan-Mu yang luar biasa, kesetiaan-Mu yang luar biasa, Tuhan. Di mana kami tidak setia, tapi Engkau selalu setia, Tuhan, sampai pada kesudahan yang Engkau selalu setia. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu setia kepada kami, dan Engkau selalu berada, Tuhan, dimanapun kami membutuhkan kami. Engkau selalu menjawab doa-doa kami, Engkau selalu menjawab teriakan kami, Tuhan. Nah, pada saat ini Roh Kudus Kau yang mengambil alih, Engkau sendiri yang berbicara, Tuhan, karena ini adalah program daripada Engkau. Tanpa Engkau tidak ada artinya semua firman ini. Tapi hanya karena Roh Kudus yang berhembus di atas firman, dan hanya Roh Kudus yang melayani setiap pemirsa, dan biarlah kami semua boleh mengerti firman-Mu, Tuhan. Kau yang mempermudah untuk saya membawakan firman, Kau yang mempermudah untuk setiap pemirsa mendengar firman, merangkul firman, dan juga pelaku firman. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh waktu ini kepada Engkau, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dan judul hari ini adalah, yaitu sangat menarik sekali, buat saya sangat menarik sekali, adalah kompas kehidupan. Ya. Dan apakah saudara telah memiliki kompas kehidupan? Satu hal kita memiliki kompas kehidupan, satu hal lagi yaitu apakah kita mengikuti kompas kehidupan tersebut. Amin. Kalau kita lihat lagi, kenapa saya mengatakan demikian? Kalau kita lihat lebih lanjut lagi, yaitu karena manusia kita semua yaitu nggak lepas daripada kesalahan atau mengambil langkah yang salah. Tapi firman-Nya di dalam Mazmur 27 ayat 23 mengatakan demikian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup yang berkenan kepadanya. Kata asli untuk menetapkan dalam bahasa Ibrani ada banyak artinya, yaitu artinya meneguhkan, mengarahkan. Saudara bisa bayangkan, Tuhan mengarahkan, yaitu langkah kita. Tuhan menetapkan langkah kita. Dan di sini menunjukkan, artinya Tuhan menunjukkan, yaitu kemana kita harus tuju. Tuhan memperbaiki, nah itu dia, memperbaiki langkah-langkah kita. Dan Tuhan memakmurkan langkah-langkah kita. Wow, kata satu aja itu luar biasa. Ya, jadi jelas kalau artinya yang begitu luas, yaitu jelas banget ya, bahwa Tuhan tuh ingin Dia ikut ambil di dalam setiap bagian kehidupan kita, dalam setiap langkah-langkah kita. Dia ingin ikut mengambil bagian tersebut di dalam setiap waktu. Hari ini saya akan bicarakan yaitu mengenai dua hal yang khusus yang saya share kepada saudara, yaitu membagikan kepada saudara untuk memperlihatkan bagaimana tangan Tuhan dalam kehidupan kita, agar kita yaitu menyadari bahwa tanpa Tuhan yaitu kita akan benar-benar hilang arahan kita, dan kita akan kehilangan juga rencana indah yang sebetulnya Tuhan telah siapkan bagi kita semuanya. Ya, nomor satu, dikatakan Tuhanlah yang merencanakan awal dan akhir setiap langkah
hidup kita. Itu nomor satu. Mazmur 139 ayat 16 dikatakan, matamu, yaitu ini Daud mengatakan, matamu Tuhan melihat selagi aku bakal anak. Jadi saudara bisa bayangkan sebelum jadi anak ya. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Jadi segala sesuatunya itu Tuhan udah tahu. Sama kalau saya mengatakan, sama seperti seorang tua ya. Waktu dia menyiapkan untuk memiliki seorang anak, dia pasti telah mempersiapkan segala sesuatunya. Saya percaya itu, ya kecuali memang nggak ada persiapan, tapi rata-rata pada umumnya kalau orang mengatakan, oke, kita siap untuk mempunyai anak, dia akan siapkan. Ada pasti dananya dia persiapkan, tempat tinggalnya dia persiapkan, dan juga apa yang terbaik mereka bisa berikan kepada anak tersebut. Dan kita lihat di situ, bukan hanya jangka waktu itu saja, bahkan kalau ada orang yang memiliki dalam ekonomi lebih lagi, dia akan mempersiapkan kayak gini, oh ya, gimana ya asuransi buat anak saya, yaitu asuransi kesehatan, terus ya gitu asuransi juga pendidikan, supaya anaknya itu tidak berhenti sampai separuh jalan, tetapi yaitu anak itu bisa melanjutkan, paling tidak anak saya bisa sampai SMP, SMA. Bahkan kalau saya akan ada uang, saya akan lanjutkan lagi, yaitu universitas. Padahal anaknya masih bayi, benar nggak ya? Bahkan anaknya bisa aja belum melahirkan, tapi dia udah siapkan semuanya. Dan waktu anak itu lahir, dia langsung dia telepon asuransi, dia bilang, tolong dong anak saya diasuransikan buat apa? Buat kesehatan, buat kecelakaan, dan juga itu udah pasti dah orang kalau ada ekonomi lebih, dia akan mengatakan juga asuransi untuk apa? Untuk masa depan anak tersebut, yaitu dengan asuransi pendidikan. Dia mengatakan gini, ya kalau sampai saya kenapa-kenapa, anak saya masih bisa melanjutkan asuransi tersebut. Apakah anak itu bisa melihat, anak itu baru lahir nih, di rumah sakit 1 hari, 2 hari, dia nggak bisa lihat, dia nggak mengerti. Tetapi orang tuanya sudah planning, bukan? Orang tuanya bisa melihat jauh ke depan, itu sebelum anak ini bisa lihat jauh ke depan. Luar biasa ya, orang tuanya sudah planning gitu, jadi saudara bisa bayangkan, kelar SMA aja 18 tahun, umpamanya ibarat S1 aja 4 tahun ya. Jadi artinya sampai 22 tahun, orang tua udah siapkan. Dan saudara bisa bayangkan, yaitu kalau manusia, orang tua kita yang secara jasmani aja bisa melakukan demikian, apalagi Bapak rohani kita. Tapi sayangnya kita nggak melihat demikian, saudara. Bisa ikutin saya, sayang kan, itu menyedihkan sekali ya. Kalau saudara bisa bayangkan, Tuhan kita yaitu pencipta kita, seperti Daud katakan, yaitu bahwa matamu melihat selagi aku bakal anak. Jadi belum jadi anak di kandungan ibunya, dia udah melihat. Dan dalam kitabmu semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Jadi belum ada bayi dalam kandungan, Tuhan udah melihat, saudara udah jadi. Jadi nggak ada kata, itu saudara kebetulan jadi di perut ibunya, saudara kebetulan saudara lahir dari seorang ibu, kebetulan saudara yaitu, oh kebetulan saya ini orang Jawa, oh kebetulan saya orang Sunda. Nggak ada kebetulan. Semuanya itu telah direncanakan dan Tuhan telah melihat itu semua. Dan kita tahu Tuhan itu nggak ada batas. Karena Tuhan bekerja di luar batasnya waktu, maka dia dapat berfirman demikian. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Wow. Nggak bisa bayangan kan? Maksudnya, gimana ya kayak gitu? Nggak usah dipikirin dah. Nanti kita satu hari ke surga, kita tanya. Benar nggak sih? Kan orang bilang, yaitu kalau ada embrio baru ada kehidupan. Tapi ini, sorry, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu. Jadi kita udah ada dulu nih. Aku telah mengenal engkau dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Wow. Ya, artinya dia saudara tuh bukan kebetulan mengenal Tuhan. Aku telah menetapkan engkau menjadi, kalau di sini nabi bagi bangsa-bangsa. Artinya apa? Dia tahu apa yang saudara dapat lakukan. Dia tahu apa panggilan saudara, dia tahu apa yang terbaik buat saudara, dia tahu semuanya. Ya, Yeremia 1 ayat 5 ya. Dikatakan dalam kita lihat dan kita lihat perjanjian baru mengatakan karena kita ini buatan Allah. I love this one also. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Sekali lagi ya,
Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Ya, kalau kita nggak di dalam Kristus, kita nggak mungkin ada dalam dunia ini untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Allah telah mempersiapkan. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Itu dari sebab itu kita perlu tahu rancangan Allah bagi kita setiap harinya. Dan seringkali kita yaitu lari-lari kemana-mana, saudara. Karena waktu kita kecil, orang tua itu pasti tahu. Dia katakan, oh ini anak ini bagus ya. Anak ini bisa menjadi pemain musik. Atau anak ini bisa menjadi seorang, kalau suaranya bagus, oh dia bisa menjadi penyanyi umpamanya ya. Dia tahu gitu ya. Meskipun anak itu waktu dia nyanyi, dia pikir, suara dia nggak bagus barangkali. Tapi orang tuanya tahu. Atau anak itu terampil dalam sebuah olahraga, orang tuanya tahu, oh dia menjadi olahragawan bagus ya. Atau anak itu tertarik dengan, yaitu cacing lah, kupu-kupu lah, dia tertarik dengan hal-hal yang demikian. Orang bilang, ih geli, tapi anak itu nggak geli. Oh, orang tua tahu, oh kalau dia jadi dokter hewan umpamanya, atau ada seorang dokter bedah, artinya anak itu bagus. Meskipun anak itu nggak tahu, tapi orang tua itu tahu. Dan ini dari sebab itu, yaitu dikatakan yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dari sebab itu Dia mau, yaitu untuk kita hidup di dalam rancangannya Dia. Dengan kata lain, yaitu kita sudah diciptakan dalam Kristus untuk melakukan hal yang besar demi kemuliaan Tuhan. Amin. Dan hanya Tuhan yang mampu melihat dan berada pada kekekalan masa lalu, kekekalan masa kini, dan juga kekekalan masa depan yang bisa membuat pernyataan seperti itu. Benar. Karena Dia adalah kekal adanya selama-lamanya. Inilah sebabnya kita dapat yakin bahwa setiap langkah yang kita ambil yang dipersiapkan Tuhan, Allah yang kekal itu adalah baik adanya. Ya, di nomor 2 dari sebab itu, Tuhanlah yang membuat setiap langkah hidup kita itu jelas. Bukan meraba-raba, bukan abu-abu, enggak, jelas. Di Mazmur 32 ayat 8 dikatakan, Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Wow, wow, wow. Ya, dikatakan, wah ini luar biasa ya, mataku tertuju kepadamu. Jadi artinya apa, saudara? Di kitab perjanjian lama dikatakan, Hagar itu dikatakan apa? Dia mengatakan Allah itu adalah El Roy, artinya Allah telah melihatku. Dari sebab itu dikatakan mataku tertuju padamu. Pagi, siang, malam, 24 jam sehari, seumur hidup saudara, mata Tuhan melihat saudara. Wow. Jadi Tuhan kita itu sangat jelas ya dalam memberikan tuntunannya. Kata matanya itu bisa melihat lebih jauh daripada apa yang kita bisa lihat. Tuhan gak mau kita salah melangkah. Amin. Salah dalam mengambil keputusan ataupun terjebak dalam pikiran kita yang menyesatkan. Kita hanya perlu yaitu datang kepada Tuhan, memberi waktu untuk Dia, berbicara melalui firman-Nya. Ini yang perlu kita lakukan. Kita lihat ya. Nomor 1 atau A yaitu gunakan firman Tuhan untuk kita berkaca. Apakah kita betul di dalam jalanan Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan. Yaitu karena janji ini diberikan bagi mereka yang berjalan dalam kebenaran. Yaitu karena Amsal 4 ayat 18 dikatakan, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Dan dikatakan dalam Mazmur 119 dikatakan apa? Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Jadi perkataan pelita itu bukan kayak lampu sorot ya. Udah tahu kemana-mana. Jadi artinya setiap hari kita perlu yaitu firman Tuhan. Pelita yaitu artinya apa? Selangkah 2 langkah di depan kita waktu malam hari kita tetap bisa lihat. Dunia itu tambah lama tambah gelap. Tapi tetap firman Tuhan adalah pelita bagi kita. Kita masih bisa lihat karena Tuhan yang menerangi jalan-jalan kita. Jangan kita sampai masuk jurang. Amin. Dan setiap hari juga kita perlu cek yaitu introspeksi diri kita untuk melihat apakah kita mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Dikatakan Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan kepadamu. Yaitu itu yang kita perlu lakukan setiap hari. Saudara katakan, setiap hari, yaitu saya akan melakukan mencari dahulu kerajaanmu dan kebenarannya. Saudara tuliskan, setiap hari Tuhan. Saudara tuliskan lagi. Banyak ayat-ayat yang saudara sebetulnya bisa tuliskan, mau di kamar mandi kek, di meja tulis, di mana aja saudara bisa tuliskan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara katakan, carilah dulu kerajaan Allah. Setiap pagi saudara bangun, saudara mengatakan, hari ini Tuhan, saya akan mencari kerajaan-Mu.
dan kebenaran-Mu. Dan saya tahu Tuhan, maka segala sesuatu itu akan ditambahkan kepada saya. Artinya, saya tahu Tuhan Engkau akan, yaitu segala sesuatu ditambahkan kepada saya. Saya tahu Tuhan Engkau akan menuntun, yaitu jalanan saya. Engkau akan menuntun setiap langkah-langkah saya. Dan saudara katakan setiap pagi, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku Tuhan. Saya tahu hari ini saya tidak akan melangkah ke jalanan yang salah. Karena yaitu firman-Mu yang menuntun langkah kaki saya. Saudara tuliskan, saudara hafalkan. Ini ayat-ayat yang sederhana yang nggak panjang-panjang sampai beberapa kalimat-kalimat. Enggak, sederhana sekali saudara bisa hafalkan, saudara bisa katakan setiap hari. Setiap pagi saudara bangun, saudara katakan. Dan saya percaya yaitu bahwa Tuhan, kalau kita melakukan demikian, Tuhan pasti akan menunjukkan jalan-jalannya, langkah-langkahnya bagi kita. Amin. Dan juga hal yang tidak kalah penting yang kita harus lakukan ialah bersabar. Yaitu sabar pada, yaitu kalau kita nggak tahu, kita sabar. Kita berhenti, kita tetap doa pada Tuhan. Sabar yaitu bahwa Tuhan pasti akan membuka jalan bagi kita. Ya, dan sabar pasti Tuhan yaitu akan menuntun langkah-langkah kita dan memastikan bahwa kita berada di dalam jalur yang benar. Dan pasti yaitu Tuhan akan jelaskan apa yang berikut yang kita harus lakukan. Itu sama seperti yaitu kalau sabar, saya bisa kasih contoh seperti ini. Waktu kita kecil, yaitu ada sepeda kan, tapi kita harus sabar kan, sampai kita tingginya cukup untuk naik sepeda itu. Kalau nggak cukup untuk tinggi naik sepeda gitu, pasti kita terbalik kan. Nggak mungkin ya mengayuh sepeda tersebut. Waktu kita kecil, kita lihat, oh enak ya orang bisa naik motor. Tapi kita harus bersabar kan, untuk cukup besar, sampai kita bisa naik motor. Ya kan? Bapak kita sanggup nggak memberi motor? Sanggup. Tapi maminya dia kasih motor umur kita masih 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Ya, itu kan cuma tunggu di situ aja, bener nggak ya? Tapi seringkali kita udah 12 tahun, orang saya pengen naik motor, 13 mau naik motor. Enggak, belum tentu dikasih. Benar nggak? Dan apalagi kalau udah besar lagi, oh kita bisa kendarakan mobil nih ya, mengendarai mobil. Tapi kita juga harus bersabar kan, sampai kita dapat SIM untuk dapat mengendarai. Baru orang tua kita mempercayakan kita. Tapi kalau kita belum ada SIM, apakah orang tua kita mempercayai kita untuk naik mobil? Nggak bakalan dikasih. Meskipun saudara yaitu semua nilainya A, meskipun saudara berkelakuan sangat baik di rumah, meskipun saudara melakukan semua PR saudara, tapi kalau nggak ada SIM, orang tua saudara mengatakan, nggak bisa, kamu nggak boleh naik mobil, nggak boleh menyetir sendiri, naik motor pun nggak boleh, karena kamu belum ada SIM motor. Begitu juga kita dengan Tuhan. Tuhan tahu kapan kita siap. Tuhan tahu itu kapan waktunya untuk memberikan yang terbaik. Amin. Dari sebab itu kita harus sabar. Ya, dari dua hal di mana Allah, yaitu kita tahu merencanakan awal dan akhir hidup kita. Dan Allah yang di atas dan Tuhan membuat langkah kita jelas. Mungkin ada yang berpikir dan bertanya-tanya, ya kalau Tuhan tahu apa yang akan terjadi, kenapa Tuhan tidak menghentikan langkah saya, keputusan saya yang salah? Jawabannya mudah, saudara. Ialah karena Tuhan telah memberikan kita setiap manusia hak untuk memilih. Ya, hak untuk memilih. Kita bukan robot. Tuhan itu memberikan kepada manusia memiliki kemampuan untuk berpikir, untuk memilih secara jasmani dan rohani, untuk mengambil keputusan untuk diri kita sendiri. Sama seperti kita juga. Benar nggak ya? Kalau kita udah bilang, jangan main api, ntar kebakar. Tetap main api, kebakar. Kita bilang sama anak kita, nah sekarang kamu rasain kan, sakit kan? Nah makanya udah jangan main api. Sama aja kan. Jangan manjat pohon, ntar kamu jatuh. Nah, patahlah tulangnya segala sesuatu. Tetap aja manjat pohon, jatuh. Sakit anaknya. Kita bilang apa? Kamu rasain kan? Kalau kita manusia bisa begitu, kenapa Tuhan nggak bisa gitu? Apalagi Tuhan sudah memberikan firman-Nya sehingga kita tahu apa yang benar dan apa yang tidak benar. Nah, pertanyaan yang lainnya ialah yang sering ditanyakan ialah, sekarang gimana ya? Kalau saya telah memilih jalan yang salah, apa yang saya harus lakukan? Mudah, saudara. Nomor 1, kita tahu kita salah, cepat balik kepada Tuhan. Yaitu cepat balik kepada Tuhan, kita bertobat, mengaku dosa kita. 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin.
Itu luar biasa. Nggak usah pikirin ABC, balik aja. Nggak usah tunggu sampai hari Minggu. Sekarang pun saudara bisa mengatakan, Tuhan ampuni segala dosa-dosa saya. Saya tahu Engkau adalah Allah yang setia dan adil. Dan Engkau akan mengampuni segala dosa-dosa saya, menyucikan saya dari segala kejahatan. Di sini ada perkatakan segala kejahatan. Ada segala sesuatu kejahatan yang selama ini yang telah melanggar Tuhan, Tuhan katakan semua telah selesai, habis. Kalau kita mau datang kepada Dia, apapun kejahatan kita, apapun besarnya pelanggaran kita, Tuhan mengatakan, yaitu Dia mengampuni segala dosa. Saudara bisa bayangin nggak sih? Mau besar, mau kecil, pokoknya itu dosa adalah dosa. Dia mau mengampuni semuanya itu. Dan juga Dia mau menyucikan kita dari segala kejahatan, segala pelanggaran kita. Dan yang berikutnya adalah, mari kita terus yaitu mulai melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Artinya, Amsal 3 ayat 6 dikatakan, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudara tulis, akuilah Dia setiap hari. Saudara mengatakan, Tuhan, saya mau mengakui Engkau Tuhan dalam setiap langkah kehidupan saya. Setiap hari, setiap detik dalam kehidupan saya Tuhan. Dan saya tahu Tuhan, Engkau mampu meluruskan jalan saya. Hanya Dia yang mampu, saudara. Hanya Dia yang mampu meluruskan jalan kita. Itu benar, saudara. Ya, kita tahu bahwa Tuhan yang merencanakan hidup kita dan Dia memberikan kejelasan, tuntunan untuk tiap langkah kita. Dan hanya Tuhan saja yang dapat menolong saat kita salah langkah atau tersesat, hilang dalam arah tujuan kita. Kita semua pernah pasti jalan salah, ya. Kalau kita harus putar, saudara, putar balik. Nggak ada salahnya. Sedikit lama, tetapi itu adalah baik. Putar balik. Sehingga kita yaitu sampai kepada tujuan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan kita saking, udah malas putar balik. Saudara gitu nggak sih ya? Saya rasa nggak ada. Bener nggak ya? Nggak ada saya rasa saudara yang kayak gitu. Udahlah, saya malas putar balik. Ya udah terus aja jalan. Umumnya saudara mau ke pasar, salah jalan. Terus ya gitu, saudara mengatakan, udahlah, nggak usah putar balik, terus aja. Tahu-tahu saudara sampai ke kuburan, sampai kemana. Gitu nggak? Enggak kan? Kita pasti putar balik. Amen. Karena Tuhan itu sangat baik, ya. Balik lagi, saudara. Dikatakan di Amsal 3 ayat 5-6 dikatakan, percayalah Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertian sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amen, saudara. Yaitu percaya pada Tuhan adalah Bapa yang baik. Dia pasti mengampuni, menerima saudara apa adanya, menolong saudara untuk meluruskan jalan saudara dengan menetapkan langkah-langkah kita. Sehingga jalan hidup kita dipenuhi oleh berkat Tuhan. Ya, kalau saya boleh katakan ini terakhir, yaitu penutupnya, dikatakan kehidupan manusia itu adalah dalam dunia ini dikatakan seperti hidup di laut lepas. Tanpa kompas, yaitu sebuah kapal atau kehidupan kita akan terombang-ambing mengikuti arusnya lautan. Kalau arusnya lagi kencang kita ke bawah kemana-mana. Kalau arusnya nggak kemana-mana, ya tetap diem di situ. Dan pada akhirnya saudara bisa nabrak, ataupun kapal saudara bisa hancur, dan segala sesuatu bisa tenggelam, dan segala sesuatu habis semuanya. Tanpa kompas, yaitu kita tidak akan sampai pada tujuan kita, benar nggak? Semua kapal tanpa kompas nggak sampai ke tujuannya. Maupun yaitu kapal terbang nggak bakal sampai tujuannya. Semua kapal perlu kompas yang baik, yang bisa diandalkan. Kompas itu tidak akan terpengaruh, benar nggak? Kompas itu nggak akan terpengaruh. Mau panasnya cuaca, mau dinginnya cuaca, mau di tempat es kompas itu, mau bahkan di gurun pasir, kompas ya kompas. Ya. Maupun suasana hati daripada nahkoda kapal itu, umpamanya nahkodanya atau saudara yang megang kompas tersebut, saudari lagi marah saudara sedih saudara lagi jengkel, saudara kecewa, saudara dalam keadaan pahit, kompas ya tetap kompas, benar nggak? Itu nggak akan terpengaruh. Dan kompas itu selalu akan mengarah kita kepada arah yang benar. Begitu juga Tuhan kita. Tuhan itu nggak pernah berubah. Mau kita marah, mau kita jengkel, mau kita apa, Tuhan ya Tuhan. Kita perlu Tuhan, saudara. Kita perlu kompas yang hidup, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus.
Karena Dia sendiri yang dapat menunjukkan kepada kita arah yang benar. Manusia ada batasnya. Seperti saya katakan, manusia ada batas. Sejauh mana sih manusia itu bisa lihat? Dia nggak bisa lihat. Apa yang akan terjadi ini malam pun nggak ada satu manusia yang tahu. Tapi Tuhan tahu. Cuman karena kasih karunia-Nya aja kita masih bisa tidur nyenyak, tidur pulas. Benar nggak? Dari sebab itu saudara, pegang yaitu kompas yang hidup. Pegang Tuhan Yesus itu erat-erat. Dan izinkan Dia yaitu mengarahkan langkah-langkah kita dalam dunia yang nggak menentu ini. Kalau kita pegang kompas itu erat-erat, sudah pasti Dia akan memberikan tujuan yang tepat di dalam yaitu perlindungan Dia yang benar. Amin saudara. Mari yaitu kita tutup dalam doa dan ingat sekali lagi yaitu pegang Tuhan erat-erat. Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur terima kasih Tuhan atas segala sesuatu yang baik Tuhan. Ampuni kami Tuhan karena kami seringkali ingin melangkah dengan cara kami sendiri, yaitu jalanan kami sendiri, arahan hidup kita sendiri Tuhan. Tanpa kami yaitu minta nasihat daripada Engkau Tuhan. Tanpa kami datang kepada Engkau terlebih dahulu Tuhan. Kami mau punya maunya kami, sepak terjang kami semaunya kami Tuhan. Ampuni Tuhan segala kejahatan kami Tuhan. Ampuni Tuhan segala kebodohan kami Tuhan. Ampuni semuanya itu Tuhan. Dan Tuhan ampunilah segala dosa-dosa kami dengan darah Yesus, ampuni semuanya itu. Dan kami percaya firman-Mu mengatakan, Engkau mengampuni segala kesalahan kami, Engkau mengampuni segala dosa-dosa kami dengan darah-Mu Yesus. Dan Engkau tidak akan mengingatnya lagi. Dan Tuhan pada saat ini kami mau datang kepada Engkau dengan sepenuh hati kami Tuhan. Kami mau Tuhan, yaitu memberikan seluruh kehidupan kami kepada Engkau. Biarlah Engkau yang menjadi nahkoda dalam kehidupan kami. Engkau menjadi nahkoda yang hidup dalam kehidupan kami. Dan Engkau menjadi kompas yang hidup bagi kehidupan kami Tuhan. Biar kami berpegang erat kepada Engkau Tuhan. Dan kami tidak mau juga melepaskan Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami hanya bisa mengandalkan Engkau dalam dunia yang gelap, dalam dunia yang tidak menentu ini. Kami hanya bisa mengandalkan Engkau, kami hanya bisa bergantung kepada Engkau. Sekali lagi kami mengucap syukur terima kasih Tuhan. Jika ada jalan-jalan yang salah Tuhan, Kau perlihatkan kepada kami, sehingga kami bisa muter balik Tuhan, kepada arah yang benar, sesuai dengan tuntunan dan bimbingan daripada Engkau. Kami mau mendengar suara-Mu, kami mau mendengar arahan-Mu, dan biarlah Engkau menjadi pelita bagi kaki kami. Sekali lagi kami mengucap syukur terima kasih, Kamu serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami kepada Engkau, masa depan kami kepada Engkau, setiap pekerjaan kami kepada Engkau, seluruh pelayanan kami kepada Engkau, anak cucu kami kepada Engkau, kami mau serahkan kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau pasti Tuhan memberikan jalan yang baik Tuhan. Karena Engkau telah mempersiapkan kami Tuhan untuk hal yang baik di dalam Engkau. Itu yang Engkau inginkan bagi kami. Pekerjaan yang baik bagi Engkau Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur terima kasih. Terjadilah kehendak-Mu sesuai dengan rancangan dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan sebagai hamba-Mu Tuhan, biarlah tingkap surga itu dibukakan bagi saudara sekalian semua. Kasih karunia daripada Tuhan, rahmat daripada Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan saudara sekalian. Hujan berkat, rohani dan jasmani juga melimpahi saudara sekalian semuanya. Dan biarlah tangan-tangan saudara yaitu diberkati oleh Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang saudara kerjakan dapat mencukupi segala sesuatu kebutuhan daripada Engkau. Dan juga Tuhan sendiri memberi kesehatan kepada Engkau secara rohani dan jasmani dari ujung kepala sampai ujung kakimu. Tuhan sendiri memberi kekuatan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala sesuatu kepada Engkau. Diberkatilah Engkau Tuhan Allah yang Maha Kudus. Dan biarlah persekutuan daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus menyertai saudara sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.